Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Suami Takut Istri. Baca, ujar Daniel memberikan kertas selembar dengan berbagai macam perjanjian di dalamnya. Om, poin yang nomor 2 apa nggak bisa diubah? Biarkan saya bekerja agar tidak terus terikat pada Om. Buat apa? Kamu sudah mendapatkan uang tiap bulannya dari saya, jadi tidak usah bekerja. Agar tidak ada yang curiga Om, alasan Hanum. Ya sudah, nanti kamu lingkari saja mana yang kamu tidak suka, dan saya akan ubah. Jadi kontraknya selama 1 tahun Om? Tanya Hanum pelan. Ya, jika saya masih tertarik pada kamu akan saya perpanjang, tapi sepertinya tidak akan. Untuk apartemen saya tidak perlu Om, saya hanya butuh uang 100 juta saja. Itu buat kalau saya mau ketemu kamu, tidak mungkin di hotel, bisa bahaya, dipakai saat kamu terikat kontrak dengan saya, jelas Daniel. Untuk poin no 4 saya juga keberatan Om. Saya tidak bisa mengabari pada Om kapan saya pergi karena memang saya orangnya jarang pegang ponsel. Tidak bisa, bagaimana jika kamu berselingkuh di belakang saya, dan hamil anak orang lain, itu resiko untuk saya. Jadi saya harus tahu keberadaan kamu kapanpun, tegas Daniel membuat Hanum menghela nafas panjang. Tapi untuk pembatalan sepihak, kenapa saya harus ganti rugi 2 kali lipat? Bagaimana jika Om yang membatalkannya? Gampang, uangnya tidak perlu kamu kembalikan. Itu hanya jaga saja kalau kamu menipu saya. Baiklah, saya setuju, tapi satu permintaan saya mau uangnya malam ini juga Om. Cacat nomor rekening kamu, saya transfer sekarang. Dan satu lagi, kamu harus terus bicara sopan pada saya. Saya tidak suka perempuan yang bar. Untuk cinta jangan pernah jatuh cinta pada saya. Ini hanya sebatas kontrak pekerjaan, ucap Daniel dan diangguki Hanum pelan. Tidak akan mungkin aku jatuh cinta pada lelaki ketus ini, batin Hanum. Sudah saya transfer, kamu boleh cek, ujar Daniel setelah menekan beberapa angka di ponselnya. Jangan pernah datang lagi ke apartemen ini karena istri saya mengetahui apartemen ini. Nanti saya akan hubungi kamu kapan saya butuh. Catat saja nomor kamu di kertas perjanjian itu dan nama lengkap kamu, pinta Daniel. Hanum bisa bernafas lega dan menuruti semua kemauan Daniel. Kamu boleh pulang, usir Daniel membuat Hanum terkejut. Semudah ini mendapatkan uang 100 juta, apa Fanny juga seperti ini dulunya? Terima kasih Om, saya pamit, ujar Hanum tersenyum kecil lalu pergi. Di perjalanan dia menghubungi adiknya mengatakan kalau dia sudah mendapatkan pinjaman dan ibunya bisa dioperasi segera. Bahkan dia melebihkan agar Zea bisa membeli keperluan lainnya. Zea bahagia mendengar kabar baik dari mbahnya itu. Memang dari dulu Hanum sangat bertanggung jawab pada keluarga, membuat Zea merasa berhutang banyak pada kakak perempuannya ini. Gimana? Tanya Fanny penasaran. Apanya? Langsung di gol nggak gawangnya? Gila kamu Van, nggak dengar apa aku bukan tipe dia. Alah, itu alasan klisenum, belum ngerasa punya kamu aja tuh Om Daniel. Terus uangnya gimana? Tanya Fanny penasaran.
Langsung dikirim sih, tapi sumpah omnya nyebelin Van sombong. Itu juga salah kamu Num nyumpahin dia. Siapa yang gak kesal coba kamu sumpahin ditinggal istri. Wajar kalau Om Daniel masih marah secara dia cinta mati sama istrinya. Dia yang mulai duluan Van, kalau cinta kenapa mau punya sugar baby. Tapi jujur Num, Om Daniel keren, lebih keren dari Om Roni Num. Kamu mau? Tanya Hanum. Nggak, udah terlanjur nyaman sama Om Roni, orangnya romantis nggak jaim. Bener sih Van, Om Daniel jaim, sombong, ketus semua dia yang borong, ujar Hanum sambil terkekeh kecil. Belum kenal aja Num, siapa tahu nanti sudah kenal malah nyaman gak mau lepas kayak perangko. Tapi aku heran deh Van, lelaki kaya seperti mereka kenapa malah cari sugar baby. Padahal banyak uang kenapa gak suruh istri perawatan aja kalau bosan, tanya Hanum. Kalau Om Roni istrinya sakit kanker ovarium stadium 4 Num, parah. Memang benar gak bisa melayani nafsu Om Roni yang liar di ranjang, jawab Fanny membuat Hanum terkejut. Beneran Van, kasihan ya, apa kamu gak ngerasa kalau kita jahat Van? Enggak, kalau bukan sama aku pasti Om Roni juga bakalan cari sugar baby lain Num, atau bisa jadi PSK karena alasan Om Roni tepat. Istrinya juga beberapa kali meminta Om Roni nikah lagi, tapi karena dia cinta mati jadi Om Roni lebih memilih begini. Daripada menyakiti hati istrinya, cukup dengan sakit yang dia derita saja, jangan ditambah lagi itu sih kata Om Roni, terang Fanny lagi. Kalau Om Daniel, kata Om Roni sih sering kesepian, istrinya sibuk di Jogja ngurusin mamanya yang sakit keras. Kenapa nggak sewa perawat, dia kan kaya raya? Awalnya aku juga mikir gitu tapi kata Om Roni, istrinya itu ingin berbakti sama mamanya karena dia anak tunggal. Jadi memilih mengurus sendiri, makanya Om Daniel jadi sering sendiri. Terkadang dia lebih memilih tidur di rumah mamanya juga. Mama Om Daniel masih ada? Ada, papanya yang sudah meninggal, jawab Fanny. Kamu tahu banyak Van tentang Om Daniel? Nggak, cuma Om Roni sedikit cerita aja. Kenapa, kamu cemburu ya? Goda Fanny. Nggak, ngaco kamu, orang aku nggak ada hubungan apa sama dia. Hei, Anda lupa kalau dia sudah transfer Anda 100 juta, itu tandanya Anda sudah terikat kontrak. Kalau dibatalkan bisa bayar 2 kali lipat, apa Anda tidak baca sampai poin di bawah? Ya, tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan selanjutnya. Tunggu saja tanggal mainnya, ucap Fanny terkekeh kecil. Sudah dibayar oleh Fanny, Num kenapa dibayar lagi? Fanny, kapan Fanny bayarnya Bu? Sudah beberapa hari yang lalu makanya ibu tidak datang mencari kamu lagi. Kok Fanny nggak bilang ya? Batin Hanum. Ya sudah kalau begitu untuk bulan depan saja ya Bu. Tapi kan, sudah ambil saja Bu, ujar Hanum segera pergi mencari sang sahabat. Fanny memang sahabat baiknya, dia selalu saja membantu Hanum, membuat Hanum tidak enak hati. Van, kenapa kamu bayar uang kosnya? Tanya Hanum yang baru datang langsung bertanya. Ketuk dulu pintunya Neng, gimana kalau aku nggak pakai baju? Ujar Fanny mengalihkan pembicaraannya. Nggak penting, kenapa kamu bayar kosnya? Num,
Aku sahabatmu. Lebih dari sahabat malahan kita sudah seperti saudara, apa salahnya aku bantu kamu Nung? Tapi kan aku merepotkan kamu Van. Nung, kalau aku ada, tidak masalah, mungkin suatu saat aku yang akan meminta bantuanmu. Jangan bahas lagi ya, please, aku bantu kamu, ikhlas kok. Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Van. Besok kalau ada uang aku ganti. Tidak perlu. Ganti Van, kuekeh Hanum. Terserah kamulah Num. Suka kamu, jawab Fanny lagi. Sayang, rengek Susan yang baru datang membuat Daniel terkejut karena dia sedang ada tamu penting. Susan, tegur Daniel. Kenapa, kamu mau marah? Maaf, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan lagi meetingnya. Nanti akan saya kabari untuk kesepakatan selanjutnya, ujar Daniel tidak enak hati karena kedatangan sang istri. Iya Pak Daniel, tidak masalah, kami mengerti, jawab rekan bisnis Daniel lalu segera pergi. Ada apa San? Kamu lihat kan aku sedang bekerja. Sayang, kamu tahu mobilku menabrak pohon. Untung saja aku tidak kenapa. Kenapa? Kalau aku celaka sudah pasti kamu tidak akan bisa bertemu aku lagi. Aduh, Susan manja. Astaga, kamu mengendarai mobil sendiri? Tanya Daniel cemas. Iya, Pak Syarif, sudah aku pecat sayang. Susan, sudah berapa banyak sopir yang kamu pecat? Ada saja salahnya. Kamu mau sopir yang bagaimana sih sayang? Sayang, kamu tahu Pak Syarif itu lalai. Aku minta antar beli obat mama, dia malah keluyuran. Untung saja mama tidak kenapa. Kenapa ya aku pecat saja dia? Daniel hanya bisa menghela nafas panjang melihat kelakuan sang istri. Terus mobilnya di mana sekarang? Sudah aku minta orang bawa ke bengkel. Aku nggak mau mobil itu lagi sayang, ganti yang baru ya. Kemarin aku ditawarin sama Stella di showroom suaminya, ada mobil keluaran terbaru, aku mau itu sayang, rengek Susan. Beli ya, pinta Susan sambil mengelus lembut pipi Daniel. Boleh, tapi kamu harus temani aku 1 bulan ini full, aku mau main tiap hari. Baiklah, tapi besok pagi kamu harus belikan aku langsung mobilnya di showroom. Oke, ayo kita pulang sekarang, ajak Daniel tidak sabaran. Benar saja, Susan melayani Daniel hingga tubuhnya tumbang. Sudah 3 ronde mereka lalui hingga Susan sendiri sulit untuk bangkit. Ponsel Daniel berbunyi membuatnya terbangun dan dengan malas mengambil ponselnya. Roni, gumamnya pelan. Daniel melirik ke sebelahnya, Susan sedang tertidur pulas karena aktivitas panas mereka tadi, bahkan mereka melewati makan malamnya. Halo bro, di mana? Klub yuk, ajak Roni. Ada Susan di rumah. Pantas dari tadi gue hubungi nggak diangkat, angkat sedang bercocok tanam lu rupanya. Hahaha, jarang bro, lu tahu sendiri kan rumah tangga gue gimana. Makanya asah terus, sekarang kan sudah ada Hanum, jadi kalau kepengen bisa minta nggak nunggu Susan pulang. Shoot, lu sama siapa di sana? Tanya Daniel mengalihkan pembicaraannya, takutnya terdengar oleh Susan, bisa gawat. Robi, lu masih ingat Robi adik tingkat kita dulu nggak? Dia sekarang ada di Jakarta. Lagi ada urusan bisnis katanya, tadinya mau ajak Fanny tapi dia kuliah malam ini.
Ya gue ingat titip salam aja buat dia, bilang gue nggak bisa datang. Maaf ya bro, malam ini lu sama dia dulu, gue mau peluk istri gue. Songong lu ya, payah. Suami takut istri, ejek Robi. Bukannya takut tapi kangen bro, jawab Daniel sambil menutup ponselnya lalu masuk kembali dalam selimut dan memeluk tubuh Susan yang masih telanjang. 3 hari sudah berlalu, tak ada kabar tentang pekerjaannya dari Daniel, membuat Hanum merasa memakan gaji buta, sedangkan Fanny terus melayani Om Roni. Setidaknya ada pekerjaan yang dia lakukan agar dia tidak merasa bersalah, sudah meminta uang sejumlah 100 juta itu, pasalnya itu bukan uang yang sedikit. Belum juga ada kabar beb dari Om Daniel, tanya Fanny yang baru datang. Belum. Kata Om Roni ada istri Om Daniel di rumah, makanya dia belum hubungi kamu. Oh, syukurlah kalau memang begitu Van, jawab Hanum pelan. Dia sedikit lega karena sudah mendapatkan jawabannya. Boleh gabung? Tanya Aditya yang duduk di hadapan Fanny dan Hanum. Boleh, jawab Fanny semangat karena hanya saat ini dia bisa cuci mata. Jika sudah di apartemen harus melayani Om Roni, dan jika di kos tertidur pulas karena kelelahan. Adit, Fanny. Sudah pesan Num? Tanya Aditya. Belum. Aku pesan ya, mau apa? Nggak usah Kak, kita juga mau cepet. Kita nggak ada kelas lagi Num, jawab Fanny cepat. Membuat Hanum melototkan matanya memberikan kode pada Fanny, tapi Fanny cuek, dia ingin menikmati sedikit jam bebasnya ini. Nggak usah sungkan Num, mau minum apa? Aku yang traktir, tawar Adit lagi. Terserah kakak saja, jawab Hanum tidak enak hati. Aditya memesan jeruk hangat dan 3 mangkok bakso. Abis ini mau kemana? Kos, jawab Fanny dan Hanum berbarengan. Kos kalian sama? Iya. Wah, kapan boleh mampir dong? Nggak boleh Kak, khusus wanita, jawab Hanum cepat membuat Adit kecewa. Yah, padahal kalau bisa mau jemput kalian. Jangan, ibu kosnya galak. Iya kan Van? Alasan Hanum sambil memberikan kode kedipan mata pada Fanny. Ya Kak, galak kayak macan betina. Huks. Minum Num, ujar Aditya memberikan segelas air putih. Pelan makannya. Maaf Kak, Hanum justru mengingat perkataan Om Daniel yang mengatakannya macan betina. Hanum menatap Fanny yang terlihat cuek. Boleh aku antar pulang Num, tawar Aditya. Nggak usah Kak, kosnya dekat sini kok, lagian masih ada yang mau kita cari. Kapan aja ya Kak, tolak Hanum. Yuk Beb, cepetan entar telat. Maaf ya Kak, kami pamit duluan, terima kasih traktirannya. Ajak Hanum menarik tangan Fanny menjauh dari Aditya. Tapi baksonya belum habis Num. Besok lagi dilanjutin. Mana enak Num, mau aku tinggal, bentak Hanum membuat nyali Fanny menciut dan mengikuti langkah Hanum. Kenapa buru Beb, tanya Fanny. Van, kamu lupa kalau di perjanjian gak boleh dekat dengan lelaki lain. Kamu mau ganti rugi 2 kali lipat. Jelas Hanum mengangkat jari tangannya 2. Hahaha, ketakutan amat Neng. Om Daniel juga gak ada kali, gak masalah kan, cuma sekedar kenalan bukan pacaran.
Tetap saja nggak boleh, Van. Nggak usah terlalu jujur, Num. Nanti malah makan hati sendiri, ujar Fanny yang masih mengikuti langkah kaki Hanum. Bukannya kamu sudah janji akan menemaniku 1 bulan ini full di rumah sayang, kenapa sekarang malah pergi? Ini belum lagi 1 minggu, ujar Daniel kecewa. Mas, kamu harus bijaksana dong. Mama sedang sakit dan dia butuh aku, Mas, untuk menemaninya. Kamu mau jadi menantu durhaka dan dikutuk jadi batu. Sayang, bukan masalah durhakanya, tapi aku masih butuh kamu di sini. Aku masih kangen. Apa kamu tidak kangen kita berjauhan begini? Rengek Daniel manja. Malu kalau dilihat Adit, Mas. Kamu bukan seperti papa, tapi adik untuk Adit. Kamu harus mengerti, Mas, keadaanku. Jika mama butuh aku harus ada. Bukannya kamu dulu sudah janji akan menerima keputusan ini? Sayang, ayolah, aku masih mau bersama kamu. 1 minggu lagi saja, kita buat adik untuk Adit dulu. Mohon Daniel. Adit saja sudah cukup, Mas. Kamu sudah tua, jawab Susan cepat. Memang Daniel sudah beberapa kali meminta Susan untuk hamil lagi agar dia mengurangi aktivitasnya. Tapi Susan tidak mau, dia tidak ingin tubuhnya melebar kemana. Mana dia sangat menjaga penampilannya agar selalu cantik. Ayolah sayang, aku masih kuat membuatmu kau diranjang. Mas, kamu ini manja banget deh, gak malu apa sama umur? Palingan minggu depan aku sudah pulang lagi, Mas. Jaga Aditya ya, bilang jangan telat makan nanti mahnya kambuh, ujar Susan mencium pipi Daniel lalu mengambil tasnya. Sedangkan Daniel menghela nafas berat, dia kecewa dengan keputusan Susan yang lebih memilih mamanya. Tapi Daniel tidak boleh egois, Susan juga punya keluarga yang sedang membutuhkannya. Setelah kepergian Susan, Daniel segera menghubungi Roni meminta Roni menemaninya malam ini. Susan selalu saja membohonginya. Dia akan baik pada suaminya jika menginginkan sesuatu, jika sudah dipenuhi dia akan meninggalkan Daniel dengan alasan mamanya sakit. Akhirnya keluar kandang juga lo, bro, ejek Roni. Nanti malam gue tunggu di klub, bete gue, bro. Kenapa gue? Kan lu udah ada Hanum, ya manfaatkanlah, percuma bayar mahal, mahal kalau masih bete. Ucap Roni membuat Daniel tersadar kalau dia sudah punya sugar baby. Gue lupa, bro. Jadi setelah hari itu lu gak pernah temui Hanum lagi? Tanya Roni. Nggak. Hubungi dia, kasihan Hanum nungguin kabar dari lu. Ya, nanti gue hubungi lagi, ujar Daniel menutup ponselnya lalu mencari kertas yang dia simpan kemarin. Daniel mencoba menghubungi Hanum, tapi panggilan pertama tidak ada jawaban dan Daniel mencoba menghubungi lagi. Halo, jawab Hanum dengan suara seraknya. Kemana saja kamu? Saya tanya kemana saja kamu, dihubungi tidak ada jawaban. Hei, tuh. Temani saya sore ini, kirim alamat kamu saya jemput, potong Daniel lalu menutup ponselnya. Gila nih orang, datang dan pergi sesuka hatinya terus marah, nggak tahu apa aku masih ngantuk. Gerutu Hanum lalu meletakkan ponselnya dan mengulangi tidurnya kembali, tapi tak berselang lama ponsel Hanum bunyi kembali. Halo, apa kamu Tuli? Saya bilang kirim alamat kamu saya jemput sore ini.
Om, jangan sore ini. Apa kamu lupa di perjanjian kalau saya berhak atas diri kamu selama masa kontrak dan kamu tidak boleh menolak? Ya, tapi sekarang titah Daniel menutup ponselnya lagi membuat Hanum semakin kesal dengan sugar daddy-nya ini. Ternyata pekerjaan seperti ini dituntut kesabaran yang ekstra. Hanum segera mengetik alamatnya dan bangkit untuk bersiap-siap. Tak berselang lama mobil sedan mewah terparkir di depan kos Hanum dan perempuan cantik itu segera keluar. Daniel melihat penampilan Hanum yang sangat sederhana tapi dia tidak berniat untuk mengubahnya. Oh, dia dan Hanum juga tidak akan kemana-mana. Hari ini Daniel ingin membeli satu apartemen untuk base camp mereka. Mana Om? Tanya Hanum saat Daniel berhenti di suatu bangunan tinggi. Mall, jawab Daniel asal. Tapi ini bukan tempat belanja deh Om. Jangan banyak tanya turun, perintah Daniel membuat Hanum meregut kesal. Untung saja kaya kalau nggak husuf udah aku jitak kali, ketus banget, batin Hanum. Kalau mau ngomongin orangnya langsung jangan beraninya di belakang, ucap Daniel membuat Hanum terkejut. Om punya indera keenam ya? Jangankan keenam, 10 juga punya, jawab Daniel lagi membuat Hanum terdiam tak berani berkata apa. Hanum masih melirik kiri kanan mencari mall yang dikatakan Daniel tadi. Lihat apa? Tanya Daniel. Mall. Tadi Om bilang kan mall. Astaga, anak ini kelewatan polosnya. Gumam Daniel pelan. Dia hanya menjawab asal tapi justru Hanum menganggap itu serius. Di mana mallnya Om? Di ujung jalan, jawab Daniel lagi dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift dan diikuti Hanum cepat takut pintu liftnya keburu tertutup. Di dalam lift hanya mereka berdua membuat jantung Hanum berdegup kencang saat Daniel memandanginya lekat. Untung saja pintu lift cepat terbuka kalau tidak bisa Hanum mati berdiri. Saya ambil yang ini Pak, untuk surat menyuratnya nanti bisa dikirim ke kantor saya dan untuk pembayaran saya via transfer. Tolong langsung diisi dengan furniturnya ya Pak, karena 2 hari lagi akan kami tempati, pinta Daniel dan diangguki pemilik apartemen. Baik Pak, terima kasih untuk kepercayaannya pada properti kami, semoga Bapak dan Ibu senang tinggal di sini. Ya, saya serahkan semuanya ke Bapak, kami pamit dulu. Ya Pak, sekali lagi terima kasih, ujar pemilik apartemen dan diangguki Daniel. Buat apa beli apartemen mahal Om? Kan hanya tempat singgah saja. Kamu harus menempatinya karena kapanpun saya datang kamu harus ada di sana. Tapi tidak perlu yang mahal juga Om, lagi pula saya di sana saat bersama Om saja. Biar saya nyaman, ujar Daniel. Orang kaya mah bebas mau buang uangnya, batin Hanum. Temani saya makan setelah itu kita ke apartemen Roni, ucap Daniel dan diangguki Hanum. Jadi malam ini mereka sudah buat janji Beb, tanya Roni. Sepertinya begitu tadi Hanum pergi dijemput Om Daniel. Apa Susan sudah berangkat? Gumam Roni pelan. Susan siapa Om? Istri Om Daniel. Oh, namanya Susan. Sahut Om Roni sambil mencoba mengerayangi tubuh sugar baby-nya ini.
Om, desah Fanny saat satu persatu pakaiannya terlepas. Baby kamu semakin menggairahkan, tubuhnya menjadi candu untukku. Ah, saat Om Roni sudah ingin, ponselnya berbunyi membuatnya berhenti sejenak. Daniel, kenapa anak itu? Halo, gue di luar buruan buka pintu. Lagi tanggung gue, mau gue dobrak. Ancam Daniel membuat Roni kesal karena sang sahabat datang di saat yang tidak tepat. Beb, lanjut nanti ya ada Daniel di luar. Sama Hanum Om, tanya Fanny yang segera bangkit lalu meraih pakaiannya. Nggak tahu, jawab Roni yang juga memakai pakaiannya. Gila lu, nggak tahu waktu, gue baru juga mulai, umpat Roni. Elu yang nggak tahu waktu, masih sore juga udah main kudaan. Sore apanya sudah jam 8 malam, lagian mau sore sama malam juga sama aja rasanya. Sama enak, jawab Roni dengan terkekeh kecil. Hanum, sapa Fanny yang baru keluar kamar. Mau minum apa Om? Tawar Fanny. Terserah, nggak ada minuman terserah, es jeruk, kopi, jus, teh. Teh saja, potong Daniel. Kamu Num. Samakan saja Van. Cie yang sudah mulai sehati nih, goda Roni membuat wajah Hanum memerah. Kenapa malah kesini? Tanya Roni. Memangnya nggak boleh? Ya, bukan begitu tapi setidaknya nikmatilah waktu ngedetnya kalian. Nggak ngedet kok Om, cuma temani Om Daniel makan doang, jawab Hanum polos. Membuat Roni gemas dengan jawaban perempuan cantik ini, sedangkan Daniel justru terlihat lebih santai. Karena dia tahu Hanum yang akan menjawab dengan jujur. Terus tadi kemana aja Num? Tanya Roni lagi. Kenapa nggak sekalian aja lu tanya sudah diapain? Kesal Daniel. Hahaha, kalau bisa kenapa nggak bro? Berarti sudah lu apain dong? Kampret lu. Nggak ngapain Om? Cuma beli apartemen ya Om, jawab Hanum lagi. Diminum Om, Num. Terima kasih Van, apartemennya adem, ujar Hanum. Ya jauh bedalah Num dari yang di kos kita yang cuma muat satu kasur sama lemari plastik, ucap Fanny. Apartemen yang dibeli Om Daniel nggak adem Num, tanya Roni. Belum tahu Om, tadi cuma kayak ruangan doang belum ada isinya cuma lebih besar dari ini, jawab Hanum jujur. Membuat Daniel menggelengkan kepalanya, Hanum memang perempuan yang sangat polos. Jika dia bertemu dengan lelaki lain mungkin sudah dimanfaatkan. Cukup lama mereka berbincang, bincang dan suasana pun sudah mulai mencair. Meskipun banyaknya Hanum yang dijadikan objek tertawaan mereka, tapi cukup menghibur dan membuat Daniel lupa akan kekesalannya pada Susan. Lusa kamu sudah di apartemen. Kenapa cepat sekali Om? Tanya Hanum. Ya, jika istriku tidak ada di rumah aku akan kembali ke apartemen. Terus, tanya Hanum tak mengerti. Ya kamu yang menemaniku, bukannya aku membayarmu mahal untuk itu, ketus Daniel membuat Hanum menelan selaivanya. Setiap bulan saya akan transfer uang jajan kamu jadi tidak perlu khawatir karena kamu tidak akan kekurangan uang.
Jawab Hanum pelan. Jika bukan saya yang hubungi kamu, kamu jangan menghubungi saya, jelas Daniel lagi. Dia harus berhati-hati karena bisa saja sedang bersama Susan, Hanum justru menghubunginya. Jawab Hanum lagi. Jika ada sesuatu yang kurang kamu bisa bicarakan pada saya. Apa kamu tidak bisa bicara sehingga hanya berdehem? Kamu bisu, kesal Daniel lagi. Lalu aku harus jawab apa Pak Daniel? Ya kamu bisa jawab Hanum, selalu saja menguji kesabaranku. Iya, siap laksanakan. Jawab Hanum dengan nada malas, Daniel selalu saja menekannya. Pulang jam berapa? Tanya Hanum yang melihat Fanny baru datang. Baru saja pulang. Semalam nginap di apartemen, tanya Hanum lagi dan diangguki Fanny. Hanum menarik tangan Fanny dan membawanya ke dalam kamar kos. Mau apa Beb? Aku ngantuk. Duduk, perintah Hanum. Kayak orang mau diinterogasi aja. Bener, duduk dulu. Tentang apa, Om Daniel lagi? Tebak Fanny dan dijawab gelengan oleh Hanum. Terus. Van, pertama kali kamu melakukannya sakit nggak? Tanya Hanum. Melakukan apa? Jangan sok polos deh, itu malam pertama, maksudnya hilang pero. Hahaha, coba sendiri aja Neng biar tahu rasanya. Van, aku serius sakit nggak? Tanya Hanum penasaran dia takut jika suatu saat Om Daniel minta justru dia ketakutan. Sakit sih tapi lama juga enak sendiri. Cuma 2 hari agak pedih saat mau BAK. Beneran Van? Nggak percaya coba aja sama Om Daniel. Dia ketus Van, jadi takut. Om Daniel begitu karena dia kurang perhatian Num, istrinya sibuk sendiri. Coba kamu beri dia kenyamanan pasti Om Daniel lama bakalan berubah sama kamu. Siapa tahu bisa nikah beneran, ujar Fanny membuat Hanum terdiam sejenak. Jangan ngarep yang aneh deh. Siapa tahu Num dapat durian runtuh, meskipun duda tapi tajir melintir. Matre. Biarin yang penting happy, jawab Fanny. Hanum sendiri tidak tahu apa dia bisa melakukannya dengan Om Daniel. Dari segi fisik lelaki itu sangat tampan, tak ada yang salah dengan dirinya. Kalau pengen dicoba Num, jangan dibayangkan saja, entar basah, goda Fanny lalu segera beranjak pergi. Tubuhnya lelah karena semalam digempur Om Ron abis. Habisan setelah kepulangan Hanum dan Om Daniel. Nungguin siapa lu? Tanya Riko yang melihat Aditya berdiri dari tadi di gerbang kampus. Hanum, perempuan kampung itu lagi. Apa cantiknya sih Dit? Jauh cantik kan Lita lah Dit, lu nggak ngerasa apa Lita itu cinta mati sama lu? Kalau cinta nggak akan ngasih tubuhnya sama lelaki lain, itu hanya obsesi bro. Maksud lu? Tanya Riko gugup. Pikir aja sendiri, gue bukan anak kemarin sore yang bisa kalian tipu, ujar Adit segera pergi meninggalkan Riko. Malam ini Hanum memang tidak ada kelas jadi dia tidak datang ke kampus. Ponsel Hanum berbunyi membuatnya mengerutkan kening saat membaca email dari beberapa perusahaan untuk interview kerja besok pagi.
Duh, gimana ya? Gumam Hanum pelan di kontrak perjanjian dia tidak boleh bekerja. Sedangkan Hanum butuh pekerjaan yang bisa membantunya nanti saat kontrak perjanjian selesai. Dicoba saja dulu, Om Daniel juga nggak akan tahu, ujarnya lagi. Ya, besok Hanum berniat datang untuk interview. Jika diterima, dia akan bekerja dari pagi sampai sore dan tidak mengganggu pekerjaannya yang lain. Tidak mungkin Om Daniel meminta ditemani pagi hari, pikir Hanum. Anda diterima di perusahaan ini dan mulai besok Anda sudah bisa masuk kerja, ujar kepala HRD pada Hanum membuat Hanum tersenyum bahagia. Akhirnya dia bisa bekerja meskipun hanya menjadi sales untuk mempromosikan produk kecantikan di perusahaan besar ini. Sebenarnya mereka mencari lulusan sarjana, tapi Hanum sudah melampirkan surat kalau dia sedang kuliah dan untungnya perusahaan itu mau menerimanya. Apalagi Hanum memilih wajah yang cantik natural membuatnya tidak sulit mencari pelanggan. Hanum tidak selalu berada di kantor, dia lebih banyak bekerja di luar kantor nantinya. Alhamdulillah, setelah lulus kuliah aku sudah tidak pusing lagi cari pekerjaan. Dan jika terlepas dari Om Daniel aku juga sudah punya pekerjaan lain, batin Hanum. Gila kamu Num, kalau Om Daniel tahu pasti dia marah besar pada kamu. Jangan sampai tahu lah Van, aku kan kerja di bagian marketing jadi banyak di luaran. Kalau dia butuh, aku bisa ke apartemen dulu. Lagi pula perjanjiannya aku menemani kalau dia lagi nggak ada istrinya, jelas Hanum. Tapi kan istri Om Daniel jarang ada Num. Gimana kalau malam kamu lembur terus paginya malah kerja? Kamu sanggup? Ya disanggupin lah Van. Nggak semudah itu Num, yakin deh. Dicoba dulu Van. Kalau memang nggak sanggup ya berhenti bekerja. Aku hanya ingin selesai kontrak dengan Om Daniel, aku akan memulai kehidupan baru Van. Aku harus bisa mandiri karena belum tentu ada lelaki yang mau menerima keadaanku nanti. Num, yakin pasti ada. Nggak semua orang di muka bumi ini menikahi perawan, janda juga banyak. Kalau statusnya jelas janda oke Van. Ini gadis bukan, janda bukan, ya jelas cewek nggak bener. Apalagi kalau sampai berita ke kampungku sudah pasti akan heboh, ujar Hanum. Masih ada lelaki baik di dunia ini Num. Tenang saja, kamu bekerja untuk keluarga pasti Tuhan akan memberikan jalannya. Dosa seperti kita sulit bahagia Van, ujar Hanum pelan membuat Fanny terdiam. Ya, Fanny juga merasa tertampar dengan perkataan Hanum, tapi jika dihadapkan dengan kenikmatan dunia, Fanny tidak bisa menolaknya. Apalagi Om Roni hebat di ranjang, dia bisa mengimbangi liarnya Fanny yang masih muda dan energi. Apartemen sudah selesai, besok pagi kamu ke sana. Lihat apa yang kurang, saya akan kirimkan semua persediaan bahan makanan. Pesan Daniel membuat Hanum terdiam. Itu artinya besok sepulang bekerja dia langsung ke apartemen, dan bagaimana dengan kosnya ini? Hanum sudah terlalu nyaman di kos ini. Kenapa? Tanya Fanny yang datang membawa semangkok mie instan. Besok aku pindah ke apartemen Van. Bagus dong, lebih nyaman, jawab Fanny santai. Tapi di sini sudah nyaman bagiku Van. Kos ini sudah seperti rumah sendiri dan Bu Darsih juga sudah seperti keluarga bagiku meskipun sering galak.
Ucap Hanum sambil menarik mangkok mie instan Fanny dan memakannya. Kita juga pasti jadi jarang bertemu Van, lanjut Hanum. Kalau Bu Susan ada kamu pulang ke kos Num, aku kan juga begitu. Tapi, Num, semua butuh proses dan setiap pekerjaan ada resiko. Kalau kamu sedang sama Om Daniel ya nggak masalah kalau sempat ketahuan istrinya. Sudah pasti Om Daniel akan menyelesaikannya, tapi coba kamu bayangkan kalau kamu sendirian dilabrak di sana. Serem kan Num, bisa tragis nasib kamu kalau nggak bonyok ya mati. Ucap Fanny membuat Hanum menelan selaivanya, memang benar pekerjaannya ini sangat beresiko. Jadi kamu harus jaga Num, kalau Om Daniel nggak ada ya pulang ke kos kita bisa ke salon bareng, atau nonton bareng. Ya, Van, sepertinya ide bagus. Bagus sih bangus Neng minyak jangan juga dihabiskan, ujar Fanny sambil melirik ke mangkok minyak yang sudah kandas membuat Hanum tersenyum menyengir. Ini yang Hanum suka dari Fanny selalu saja senang berbagi sedangkan Fanny menyukai berteman dengan Hanum yang polos ini. Cantik amat Neng, mau kemana? Goda Fanny yang melihat sang sahabat sudah rapi. Kerjalah sekarang kan aku jadi anak kantoran. Widih songongnya, cocok nih sama Om Daniel yang sama songong. Kusef, sembarang bicara entar kedengaran orangnya malah repot lagi. Naik apa perginya? Taksi online, hari pertama nggak boleh telat karena harus di-briefing langsung sama ownernya, ucap Hanum dan diangguki Fanny pelan. Kalau kamu betah nanti aku nyusul kerja juga deh. Harus fun karena Om Roni dan Om Daniel hanya titipan bukan suami beneran kapan ketahuan akan diambil sama yang punya, ujar Hanum sambil terkekeh kecil. Hati di jalan, titip salam sama Cogan di sana ya, pekik Fanny karena sahabatnya itu sudah berjalan jauh. Ganjen, balas Hanum. Hanum berlari saat masuk ke dalam pekarangan kantor. Ini hari pertamanya bekerja dan akan ada pengarahan langsung dari pemilik perusahaan setelah itu baru Hanum turun ke lapangan. Hanum dan 7 rekan lainnya berdiri menunggu kedatangan pemilik perusahaan. Bos besar sedikit tegas dia tidak mau ada yang membantah ucapannya. Untuk itu siapa yang tidak suka diatur bisa mengundurkan diri dan harus membayar kompensasinya. Karena sebelum masa kontrak kalian selesai kalian harus mengikuti semua aturan perusahaan, jelas kepala HRD yang bernama Rio ini. Mengerti, lanjutnya. Mengerti, sahut mereka. Ya Hanum bekerja dan dikontrak 1 tahun oleh perusahaan. Setelah 1 tahun dia baru boleh berhenti bekerja tapi jika kinerjanya bagus dia bisa dikontrak lagi. Terdengar langkah kaki masuk ke ruangan dan semuanya diam mengambil posisi masing-masing. Pagi pak, sapa para pegawai sedangkan sang bos hanya mengangguk kecil. Hanum tercengang saat melihat lelaki tampan dengan rahang tegas berada di hadapannya. Begitu juga Daniel dia syok melihat Hanum sebagai pegawai barunya. Kenapa harus dia si bosnya? Batin Hanum sambil menunduk takut sedangkan Daniel mendekat ke Hanum dan memperhatikan pegawai barunya ini. Apa ada yang salah dengan dia pak? Tanya Rio. Ya, jawab Daniel membuat jantung Hanum berdegup kencang. Apa kamu tidak bisa melihat kalau dia tidak cocok menjadi sales? Penampilannya kampungan, ujar Daniel membuat Hanum tersinggung.
Sedangkan Sonia menarik sudut bibirnya kecil. Sonia tahu selera bosnya ini tinggi. Saya rasa dia tidak usah diterima. Tapi Pak, dia sudah tanda tangan kontrak. Perusahaan juga tidak bisa membatalkan begitu saja, jawab Rio. Saya harus memberikan dia arahan. Setelah ini bawa dia ke ruangan saya, perintah Daniel. Baik Pak, jawab Rio cepat. Untuk yang lainnya saya harap bisa bekerja sama dengan baik jika kalian tidak memenuhi standar perusahaan. Kalian tidak akan dikontrak ulang dan dalam bekerja kalian memiliki target pasaran. Di sini bekerja tidak bisa mengandalkan kecantikan ataupun ketampanan tapi otak, ujar Daniel lagi. Untuk yang tidak sesuai dengan peraturan boleh mengundurkan diri dan membayar sesuai kesepakatan yang ada, lanjutnya lagi. Pesan saya hanya satu, jangan mengandalkan orang lain karena yang bekerja kalian, ujar Daniel membuat Hanum tersinggung. Dia pikir aku tidak bisa, akan aku buktikan Pak Daniel, batin Hanum. Terima kasih atas waktunya dan untuk kamu ke ruang saya, ucap Daniel tegas lalu segera pergi. Nanti apapun yang dikatakan Pak Daniel kamu hanya mengangguk saja ya, Pak Daniel orangnya keras tidak suka dibantah dan sombong, potong Hanum membuat Rio terkaget dengan jawaban bawahnya ini. Jangan bicara sembarangan di sini banyak dinding bertelinga, hati dalam bicara apalagi kamu anak baru, ujar Rio lagi. Ayo saya antarkan, ajak Rio dan diikuti Hanum. Bapak di dalam Mbak, tanya Rio pada Sonia. Iya, masuk saja, jawab Sonia dan diangguki Rio. Kalau masih anak baru jangan belagu, Pak Daniel orangnya tegas, ujar Sonia saat Rio dan Hanum hendak masuk ke dalam. Tok, tok, permisi Pak. Masuk, ucap Daniel dingin membuat suasana menjadi horor. Hanum tahu Daniel pasti marah karena dia bekerja, tapi mau bagaimana lagi Hanum juga butuh pekerjaan. Kamu boleh keluar Rio, tinggalkan dia. Baik Pak, permisi, jawab Rio pamit keluar membuat jantung Hanum mendadak ingin berhenti. Apa uang yang aku beri tidak cukup? Kamu mau berapa? Aku transfer sekarang, marah Daniel. Bukan itu permasalahannya Om, jika kontrak kita selesai dan aku tidak memiliki pengalaman bekerja apapun. Kemana aku harus mencari hidup? Orang tuaku tidak kaya Om, jadi tolong biarkan aku bekerja, jawab Hanum mengiba. Hanum, aku sudah katakan kamu tinggal di apartemen, semua yang kamu butuhkan aku penuhi. Dan kontrak perjanjian kita masih lama, dengan kamu di sini semakin berbahaya Num, jelas Daniel. Tidak ada yang berbahaya Om, aku jarang di kantor, please Om izinkan aku bekerja, mohon Hanum lagi membuat Daniel iba. Tapi dia juga takut kalau Hanum mengenal dunia luar sudah pasti banyak lelaki yang tertarik pada sugar baby-nya ini. Ya sudah aku izinkan tapi ingat perjanjian di kontrak Num. Kamu tidak boleh dekat dengan lelaki manapun sampai kontrak selesai, tegas Daniel dan diangguki Hanum patuh. Kalau begitu kamu boleh keluar dan sore ini pulang ke apartemen. Aku akan ke sana, ucap Daniel lagi. Sepulang kerja Hanum mengirimkan pesan pada Fanny kalau dia tidak pulang ke kos dan kebetulan Fanny juga pulang ke apartemen karena Om Roni minta ditemani. Hanum mampir ke toko baju untuk membeli beberapa pakaian kerjanya. Dia juga ingat kata,
Kata Daniel yang menyebutnya kampungan, dia harus merubah penampilannya. Aku ingin tahu apa aku bukan tipe kamu Om Daniel jika aku berubah nanti, batin Hanum. Bukan maksud menggoda, tapi Hanum memang harus lebih menarik agar sugar daddy-nya itu tidak memandangnya remeh. Beberapa baju yang terlihat menarik dibeli oleh Hanum. Selama ini dia tidak suka memakai dress. Tapi kali ini Hanum harus membelinya untuk menunjang penampilannya dalam bekerja. Dan ada beberapa peralatan makeup yang juga dibeli Hanum. Dia akan mulai belajar nanti untuk merias dirinya. Hanum menenteng belanjaannya saat pulang ke apartemen. Huf, dengusnya saat masuk ke dalam apartemen. Dia sangat lelah. Dari mana kamu? Tanya Om Daniel saat Hanum baru melangkahkan kakinya. Om Su, dah datang, tanya balik Hanum gugup. Bersambung.